makan nasi goreng. Ini kan pun ada, ikan pecel lele ada. Ya, yang nasi goreng banyak. Tapi insya Allah niat kita di sini adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, biar ngerti, biar tahu, biar paham, bekal buat kita, buat masa depan, dunia maupun akhir penting, penting ya. Yang kompak jawab salamnya bareng, yang kompak, yang rapi, yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pemuda panen gila, subhanul yom rijalul. Pemuda masa kini ya bakal menjadi pemimpin yang akan datang. Kalau pemuda masa kini udah lemas, udah mulai, udah letih, udah lesu, gimana nanti jadi pemimpin yang akan datang? Kacau tidak? Kacau, bisa hancur ini bangsa dan negara. Betul lah betul? Betul lah betul? Anak muda, pemuda, pemudi Islam, lebih khususnya pemuda dan pemudi Paninggilan harus terus berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Siap atau siap? Siap atau siap? Siap atau siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, meskipun kita sudah terlambat mulainya, tapi gak apa-apa, yang penting masih konsisten, masih istiqomah. Ada lebaran kemarin, Idul Fitri, sekarang udah bulan Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Udah lama liburnya, udah banyak liburnya, udah pengajiannya 2 minggu sekali, liburnya 2 bulan. Ya Allah, lebih banyak liburnya daripada ngajinya. Makanya sekarang kita ngaji lagi, kita kosongkan hati dan pikiran lagi, kita cari ilmu, kita cari berkah, kita cari manfaat, biar yang kagak ngerti biar jadi ngerti, biar yang kagak paham jadi paham, biar yang kagak tahu biar jadi tahu, insya Allah. Makanya kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan malam yahsul kullu la yutrak kullu. Gak dapat semuanya, jangan ditinggalin selamanya, jangan ditinggalin semuanya. Makanya ngaji misalnya, datang tepat waktu, sebelum Habib datang udah pada datang. Sebelum datang Pak RT-nya, Ustadz-ustadznya, itu udah pada datang semuanya. Nggak masalah, nggak masalah, dan itu mulia dan itu bagus. Dan nggak datang bahwa ada pengajian, tahu ya, tahu apa namanya, ibarat kata kalau di kitab Qawaidul Mukhtarah bisa diketahui akhirah, ada sebuah cerita, ada sebuah kisah ya. Abu Hurairah ya, sering dengar ya, yang meriwayatkan hadis paling banyak itu Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini termasuk ashabus suffah, santrinya Nabi, sering ya berkomunikasi sama Nabi. Bahkan perawi terbanyak hadis itu Abu Hurairah. Karena sering di masjid sama Nabi, sering berdialog sama Nabi, sering mendapatkan hadis daripada Nabi, sering berkomunikasi dengan Nabi, sering berdialog dengan Nabi, akhirnya banyak meriwayatkan hadis dan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Abu Hurairah itu ya datang ke sebuah pasar, ya, namanya pasar pasti banyak pedagang, banyak penjual, banyak pembeli. Betul. Pasar itu nggak pernah sepi. Pasar Lembang itu dia nggak pernah sepi. Pasar Bayoran nggak pernah sepi. Rame banyak pedagang, banyak penjual, banyak pembeli. Abu Hurairah di situ teriak, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar ini, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahu, Rasulullah sekarang bagi-bagi warisan.
Rasulullah sekarang lagi bagi-bagi warisan. Kalau kita, pikiran kita namanya warisan itu kalau nggak dinar, dirham, dolar, rupiah, betul? Wah, Rasulullah bagi-bagi duit, bagi-bagi duit. Tapi umumin sekarang misalnya, ayo yang mau dapat warisannya Nabi semuanya datang ke musola Haji Abdullah misalnya. Nih bisa jalan ketutup bisa ini. Betul? Ya. Dapat warisan, dapat duit per orang, ya 1000 orang pertama dapat duit 1 juta misalnya. Oh, siapa yang nggak rebutan? Semuanya pasti rebutan, semuanya pasti memenuhi tempat ini. Dan dari jauh pun hitung-hitungan ya Allah per ongkos cuma 200.000 masih untung 800.000. Ya, yang dari Tegal naik bis misalnya masih habis 300.000 masih untung 700.000. Betul. Duit. Kalau udah kena duit udah mangkat jadi biru. Betul. Kalau udah urusannya duit, ya fulus, urusannya udah cuan, udah repot udah. Bisa ngaji ditinggalin. Gara-gara duit, gara-gara Abu Hurairah teriak, Rasulullah perlu bagi-bagi warisan. Ya, banyak para pedagang, pembeli, penjualannya. Di mana Rasulullah bagi-bagi warisan? Di mana Rasulullah bagi-bagi warisan? Rasulullah bagi-bagi warisan itulah di masjid. Rasulullah bagi-bagi warisan di mana? Di masjid. Ya Allah, pembeli, pedagang, penjual semuanya tutup lapaknya semuanya sebentar. Datang semuanya ke masjid. Semuanya buru-buru, semuanya buru-buru, semuanya lapaknya ditutup semuanya, berangkat ke masjid semuanya. Berangkat ke masjid semuanya. Ternyata pedagang yang di pasar, ahlus suq, pedagang, pembeli semuanya bingung. Mana Rasulullah bagi-bagi warisan? Kata Abu Hurairah, pendusta ini Abu Hurairah, pembohong ini. Ya, pendusta ini pembohong. Nak ngelihat Rasulullah bagi-bagi warisan, ternyata mereka nyamperin Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu berdusta, kamu berbohong. Ya, kamu berbohong kepada kami. Mana katanya Rasulullah bagi-bagi warisan? Bagi-bagi dinar, bagi-bagi dirham, bagi-bagi warisan mana? Akhirnya Abu Hurairah nanya, bukankah kamu di masjid ngelihat tuh? Terus kamu di masjid ngelihat apa? Satu kelompok lagi ngaji tadarus Al-Quran, satu kelompok lagi praktek sholat berjamaah, satu kelompok lagi bundaran lagi halaqah lagi mempelajari halal dan haram alias belajar ilmu fikih. Itu tak? Halaqah itu semuanya, kajian ilmu semuanya itu adalah warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini warisannya Nabi. Kenapa? Innan nabiyya la yuwarisu dinar wala dirham walakin warratal ilm. Ketahuilah bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak mewarisi ya dinar, dirham, dolar, rupiah, euro dan sebagainya, enggak. Tetapi para nabi, para rasul itu mewarisi ilmu. Ya, kita sekarang bagi-bagi warisannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Simak, kaji, ya, hayati, renungi, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, ambil yang tersirat dan tersurat di dalam. Insya Allah hidup kita berkah. Insya Allah hidup kita bakal selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya gak ada kata ketinggalan untuk mencari ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Gak ada. Meskipun udah lewat Idul Fitri agak lama, nggak masalah. Yang penting tetap konsisten.
tetap istiqomah, tetap terus berjuang, tetap terus berkorban, terus berjuang untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk itulah biar ilmu kita yang kita akan pelajari mantap, ya, mantap masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam sanubari, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, renungkan dalam hati dan jiwa kita, amalkan di kehidupan sehari-hari. Insya Allah jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa, ikutin hati semuanya. Biar Allah bukakan hati kalian semuanya. Allah berikan kemantapan iman dan Islam di sanubari kalian semuanya, di hati kalian semuanya. Berkah doa kita, berkah sholawat, berkah kumpulnya kita mengharap ridhonya Allah, syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni hurmatir rahmi wa tukrimuni nurul fahmi wa nurul askara hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib bin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Awal ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila aqal faslun wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min dzikrillah ta'ala tuhidduhu bi waqtin aw tahsuruhu bi adadin wa hina idin fala ba'sa bis subhati bi tawqil adad. Pasal menerangkan seyogyanya bagi kita semuanya, bagi kita, bagi kalian semuanya, untuk memiliki sebuah wirid. Sebuah wirid. Wirid itu adalah sesuatu bacaan yang dikonjukan. Jadi saya baca sholawat 1000 kali. Saya harus baca sholawat 1000 kali habis tiap hari. Kalau nggak pagi, malam, itu namanya wirid. Sesuatu yang dirutinkan berupa bacaan-bacaan zikir. Saya harus baca subhanallah tiap hari 1000 kali. Saya harus istighfar kepada Allah 1000 kali. Saya harus baca hamdalah, pujian kepada Allah, alhamdulillah, itu 1000 kali setiap hari. Itu bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempunyai wirid, wiridan kalau bahasa kita wiridan untuk menyebut nama Allah, untuk mengingat nama Allah.
Untuk apa? Biar hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwasannya dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat nama Allah, membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati dan pikiran kita. Insya Allah. Dunia ini tempatnya masalah. Ditinggal pacar, mewek. Itu lalu kan? Kehilangan duit, nangis. Ditinggalin temen, nggak tegur sapa, gara-gara rebutan cewek, nggak ngaji-ngaji. Itu lalu kan? Awas, jangan gara-gara cewek, rebutan cewek, akhirnya nggak ngaji-ngaji. Gara-gara rebutan cowok satu direbutin 5 wanita, kan kacau pikirannya. Ya, bos, dunia itu isinya masalah. Makanya kita perlu wiridan untuk mengingat Allah. Kita bakal kembali kepada Allah. Untuk mengingat apa? Untuk mengingat kita bahwasanya kita sering lalai, sering lupa. Beb, saya harus baca wirid sekian kali, Beb, 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, bagus, baik. Kalau udah terbiasa enak. Kalau udah terbiasa tapi kalau nggak terbiasa nggak enak. Ya, karena sering bilang, ente biasa pagi sarapan nasi uduk, ya, nasi uduk atau bubur lah, buburan ayam. Dikasih roti mentret ini, betul lah betul. Biasa nasi uduk sama bubur, dikasih roti mentret, nggak terbiasa. Tapi untuk membiasakan biar menjadi enak itu roti, kalau udah sering kali pasti jadi kenapa? Karena udah terbiasa. Kalau nggak terbiasa ya perlu perjuangan, badrul juhdi wan nafsi wal mali, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh tetesan air mata, butuh pengorbanan untuk menggapai rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tahudduhu biwaqtin. Ya. Kalian bisa batasi dengan waktu kalian. Misalnya pagi, siang, malam. Kalau pagi harus baca subhanallah 100 kali misalnya. Kalau zuhur saya harus ngaji ya 3 lembar daripada Al-Qur'an. Kalau habis asar saya harus ngaji Waqiah, suratul Waqiah misalnya. Ya. Kalau ba'dal maghrib saya harus ngaji Yasin sama Rotibul Haddad misalnya. Kalau ba'dal Isya saya harus baca Rotibul Atos dan Mir Sakron misalnya. Kalau pagi saya harus baca Wirdul Latif. Baca wird itu semuanya penting. Ya, penting. Untuk apa? Membatasi kalian dengan waktu kalian. Jadi waktu itu ada aktivitasnya, ada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya itu pujaan dan pujian, doa, sholawat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian punya wirid, ya. Atau kalian menghitungnya dengan jumlah. Ya. Kalian menggunakan media tasbih. Sekarang banyak tasbih, ada tasbih digital, ada tasbih yang pakai biji-bijian itu ada juga. Itu untuk apa? Untuk apa tasbih itu? Menghitung jumlahnya kalian. Mau manasin motor, berangkat sekolah, baca sholawat. Ya, kalau sholawat dinadain boleh nggak, Be? Boleh. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Bahkan jangan nyanyi alamat palsu mulu, nyasar ntar. Ya, baca sholawat sambil nyetir motor, sambil dagang baca sholawat, dagang seblak makannya pakai sholawat. Ntar dikira jampi atau buka warung, buka kedai, baca sholawat, baca zikir, baca wirid. Ya, itu
untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menggunakan tasbih itu lidabtil adad, biar ya sempurna 100 ya, 1000. Jadi kalau udah 100 udah 1000 udah cukup, subhanallah ya. Alhamdulillahnya cukup 1000 ya. Sholawatnya cukup 1000 misalnya ya. Kemudian takbirnya Allah Akbar cukup 1000. Nah, itu dihitung dengan menggunakan tasbih dalam keadaan apapun. Kalau di umum saya amalannya sholawat aja dulu, bintang saya tiap hari sholawat, boleh nggak? Boleh. Selama mengingat kepada Allah SWT, nyetir motor, baca sholawat. Jangan dikit nyebrang jalan buat video TikTok. Ya. Betul. Ya. Akhirnya rame. Coba yang viral itu sholawat, coba yang viral itu yang baik-baik. Bukan adu melarang, enggak. Bukan melarang, enggak. Tapi gunakan waktu kalian yang manfaat, yang lebih efisien, yang lebih berkah, yang lebih maslahat, yang lebih baik. Insya Allah kehidupan kalian semakin terjamin dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa'lam anna dzikra ruknut thariq wa miftahut tahqiq wa silahul muridin wa mansurul wilayah. Kama qala ba'dul arifin wa qala Allah Ta'ala fadhkuruni adkurkum. Ketahuilah bahwasannya zikir, menyebut nama Allah, mengingat dosa-dosa kita semuanya merupakan jalan yang mulia, merupakan kunci untuk mendapatkan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Padang orang-orang yang ingin sukses dunianya, ingin sukses akhiratnya, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat disebarnya wilayah kewalian orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering berzikir kepada Allah, sering sholawat kepada Nabi. Oh, ciri-ciri jadi orang soleh, ciri-ciri jadi walinya Allah. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ba'dul Arifin, orang-orang terdahulu. Ya, Syekh Umar Muhammad radhiyallahu anhu, sekali nafas coba, sekali nafas itu beliau baca sholawat 10.000 kali. Coba bayangin, masuk akal nggak? Kalau dia nggak masuk akal, nggak ada yang nggak masuk akal bagi walinya Allah, nggak ada. Kenapa? Karena yang jadi tangannya adalah tangan Allah, yang jadi kakinya adalah kakinya Allah, yang jadi lisan adalah lisannya Allah. Waktunya Allah yang ngatur, jadi waktunya lebih barokah. Sekali nafas 10.000 sholawat berzikir kepada Allah SWT, bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sampai 10.000 kali. Syekh Umar Muhammad radhiyallahu anhu. Gimana? Nggak masuk akal kayaknya. Ya, ilmu nggak bisa dimasukin akal. Kalau udah ilmunya urusan gaib, urusannya Allah Subhanahu wa taala, nggak masuk akal. Ya, nggak bisa. Kalau sekedar ilmu masuk akal-akalan doang nggak bisa. Nggak semuanya ilmu itu masuk di akal dan pikiran kita. Ada sebagian ilmu ya, yang tidak masuk akal dan pikiran kita, itu sudah di luar dimensi dan naluri kita, udah di luar pikiran kita, udah di luar dimensi kita. Bagaimana caranya ya kita berzikir, menyebut nama Allah SWT? Kenapa? Waktunya adalah waktunya Allah. Waktunya Allah. Syekh Abdul Rahman As-Segaf Al-Muqaddam Tsani radhiyallahu anhu, saking luar biasanya karomahnya ya, walinya wali kutub, wali yang sangat besar, wali yang sangat tinggi. Beliau belum sholat asar, matahari mau terbenam, mau maghrib, itu matahari suruh berhenti sama beliau. Matahari ini berhenti, anak belum sholat asar, matahari berhenti, nggak bergerak. Kenapa? Karena yang jadi lisannya udah lisannya Allah. Itu wali-walinya Allah. Hadisnya hadis qudsi, hadisnya sangat kuat sekali. Kakinya kaki Allah, nggak usah heran. Misalnya kita melihat, misalnya guru kita tiba-tiba kok ada di Mekah, tiba-tiba kok ada di sini, lipat waktunya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sebut nama aku, ingatlah kepada aku, berzikirlah kepadaku,
niscaya aku akan menyebut nama kalian, niscaya aku bakal mengingat kepada kalian. Allah SWT, Allah gak pernah berdusta, Allah gak pernah berbohong, Allah gak pernah berjanji itu tidak ditepati. Pasti Allah tepati, pasti Allah tunaikan janji yang Allah sampaikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Fattaqullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Sebutkanlah Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan kalian terlentang, dalam keadaan berbaring, selalu mengingat kepada Allah. Jadi wali-walinya Allah itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, ya, selalu memuji Allah, selalu berselawat kepada Nabi, selalu mengharapkan yang baik-baik. Itu jadi wali-walinya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sebutkanlah, ingatkanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ingatan yang sangat banyak, dengan nyebut yang banyak. Allah Karim. Kalian jatuh naik motor, jangan nyebut bahasa hewan. Innalillah, itu kaget. Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi yang disebut dalam hati dan pikiran kita, lisan kalian nama Allah. Jangan kaget nyebut nama hewan lagi. Ini banyak nih biasanya, anak-anak muda ini biasanya yang sering nih, ya, biar dikatakan kekinian, biar dikatakan apa namanya, lu sok alim, lu sok ustad, lu sok kiai, sok habib, ini dan sebagainya. Enggak, kita mengingatkan, diamalin, alhamdulillah. Enggak diamalin, ya naudzubillah. Harus diamali, ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalian menyangka kepada Allah gimana? Kalau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kebaikan bakal menghampiri kita semuanya. Kalau bersuudzon, berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kejelekan bakal menghampiri kita semuanya. A'udzubillahi min wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya bersama dia tatkala dia menyebut nama saya. Allah bersama kita tatkala kita menyebut nama Allah. Fa in dzakarni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia menyebut namaku dalam dirinya, saya akan sebut dirinya dia ya dalam dirinya. Nama kita ada di Allah. Semakin kita berdekat kepada Allah, semakin dikenal sama Allah. Kalau udah dikenal sama Allah SWT, kemuliaan kita bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dikenal sama Allah, itu tak berzikir kepada aku. Ini kenal, saya kenal nih orang yang sering berzikir kepada, orang yang sering bersalawat kepada Nabi, orang yang sering mengucapkan alhamdulillah, kalimat tasbih, kalimat tahlil, kalimat Allahu Akbar. Aku ingat dan aku selalu mengingat dalam pikiran Allah, dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti dikenal. Kita pasti dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in dzakarni fi ma la dzakartu fi ma la khairan minhu. Kalau wa in dzakarni fi ma la, kalau dia menyebutkan namaku di sebuah daerah, di sebuah kampung, di sebuah ruangan yang sangat jauh, padang pasir di mana nggak ada orang, ya Allah, bila orang kepada Allah sebentar, ya Allah bakal menyebutkan kita semuanya di sebuah ruangan, di sebuah daerah yang sangat indah daripada yang ada dalam pikiran kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sungkan-sungkan untuk berzikir kepada Allah. Ya, mulai sekarang apapun aktivitasnya, mau nulis baca bismillah, kemudian baca sholawat, baca alhamdulillah, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Yang cewek mau pakai gamis, mau pakai kerudung, ya, jangan sampai dengerin lagu dangdut, jangan sampai ya goyang-goyang tiktokan, ya, tiktok.
Wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala ana jalisun man dzakarani. Ini juga dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ana jalisun min dzakarani. Saya bersama, saya teman baik, saya teman baik, ya, orang hamba-hambaku yang menyebut nama aku, yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tidak usah sungkan-sungkan untuk berzikir kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha, inna malikum wa arfa'iha min fi darajatikum wa khairul min infaqid dhahab wal warq wa min wa man antalqu aduwakum fadribu a'nakum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberitahukan, apakah mau kalian saya kabarkan, saya informasikan, saya kabarkan kepada antum semuanya dengan sebagus-bagusnya amal perbuatan yang paling sucinya, ya, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling tinggi derajatnya, dan lebih bagus daripada kalian daripada berinfak dengan emas dan harta yang berharga, dan lebih mulia dengan apa? Dengan, ya, bertemu musuh kalian, kemudian kalian memotong lehernya, ya, memotong lehernya, kemudian kalian, ya, memukul musuh kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, dulu zamannya Nabi itu ada peperangan. Musuh membunuh orang kafir, membunuh musuh kita, itu kemuliaan. Itu pahala yang sangat luar biasa. Kita penggal kepalanya itu luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Ada yang lebih afdal daripada itu semuanya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, qala dzikrullah. Sahabat apa yang bagus? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semuanya, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sungkan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Selalu menyebut nama Allah, selalu menyebut nama Rasulullah SAW, biar nama kita selalu terpatri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikenal sama Nabi, baca sholawat biar dikenal sama Nabi, baca zikir biar dikenal sama Allah. Kalau dikenal sama Allah, dikenal sama Nabi, hidup kita aman, hidup kita bakal aman, hidup kita bakal sentosa, hidup kita bakal baik, hidup kita bakal maslahat, hidup kita bakal berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli zikir, ahli taat, ahli istiqomah, ahli majlis, ahli dalam berjuang menuntut agama Allah, ahli berjuang membela Rasulullah, ahli membela dalam kebaikan, ahli membela dalam ketaatan. Amin ya rabbal amin ya rabbal